Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hampir semua ajaran, entah sebuah ajaran pemikiran, keyakinan, kepercayaan, ideologi, filsafat, sampai kebudayaan, tradisi, dan seterusnya, ada satu komponen penting yang selalu muncul di dalam itu, yakni komponen origin atau asal-usul dari ajaran tersebut. Memang komponen origin ini seolah menjadi sebuah syarat ya terhadap eksistensi ajaran tersebut, dan juga biasanya komponen origin ini mengungkapkan hal-hal fundamental dari ajaran tersebut. Dalam ajaran Islam, komponen origin atau asal-usul ini dipresentasikan dengan kisah Nabi Adam alaihissalam, sang manusia pertama. Dan menurut saya juga sama ya, pada kisah Nabi Adam ini memaparkan beberapa hal fundamental dari ajaran Islam itu sendiri. Kisah Nabi Adam alaihissalam ini saya yakin teman-teman sudah banyak yang hafal dan paham ya. Cerita ringkasnya kurang lebih seperti ini. Adam diciptakan sebagai manusia pertama, lalu semua malaikat sujud kecuali iblis. Adam dan Siti Hawa tinggal di surga, lalu digoda setan hingga makan buah yang dilarang. Kemudian mereka dikeluarkan dari surga, terus lalu turun ke bumi. Ya kira-kira ringkasnya seperti itulah. Oke, mari kita lihat beberapa hal fundamental dari ajaran Islam, mulai dari awal kejadian tersebut yang dipaparkan di surat Al-Baqarah ayat 30. Ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi. Para malaikat berkata, mengapa engkau menjadikan khalifah di bumi itu orang yang membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Di sini saya memotret bahwa Allah mencanangkan sebuah peran atau tugas besar, yakni menjadi khalifah di bumi. Khalifah secara arti kata khalaf ya, yang menggantikan atau yang di belakangnya atau yang kemudian. Dalam hal ini adalah suatu fungsi pengelola dan pengurusan. Di ayat lain surat Ar-Rum ayat 9 disebut peran manusia adalah untuk memakmurkan bumi. Jadi khalifah di bumi ini adalah sebuah peran menjadi pengurus bumi, lebih pada aspek memakmurkannya dan pengelolaannya. Bukan dalam arti radikal khilafah ya, sebagaimana di beberapa ajaran yang beredar. Inilah salah satu poin fundamental pertama ya, sebuah ketetapan adanya satu tujuan terhadap eksistensi manusia, yakni peran sebagai pengurus bumi. Sebuah tujuan yang ditetapkan di awal bahkan sebelum manusia diciptakan. Memang lazimnya seperti itu ya, ibarat sebuah perjalanan, tujuan kan ditetapkannya di awal ya, bukan sebaliknya ya. Masa sudah naik bis tapi belum tahu tujuannya mau kemana, mungkin gak sih? Ya kalau mungkin sih mungkin aja ya, tapi itu namanya linglung atau bingung kali, alias gak jelas ya. Dan subhanallah, Allah mustahil lah mempunyai sifat-sifat kayak gitu ya. Oke, sekarang ke poin berikutnya. Saya ingin mengangkat suatu ilustrasi ya, sebagaimana biasa kita pahami. Misal gini, sebuah perusahaan ketika hendak memberikan sebuah tugas yang tanggung jawabnya besar, misalnya posisi manajer lah, atau posisi kepala kantor cabang misalnya, tentu dilakukan pembekalan sebelumnya kepada karyawan yang mau menduduki posisi tersebut ya kan? Nggak mungkin langsung asal-asalan memberikan posisi tersebut pada karyawan yang tidak kompeten, tidak dikasih pembekalan lagi, bisa bubar semuanya. Oke, saya kira di semua bidang juga sama ya. Misalnya delegasi atlet sebuah negara yang ikut olimpiade, yang kali ini rame-rame ya, olimpiade di Jepang ya, tentu diberi pembekalan lebih dulu oleh negaranya lah, baik tentang staminanya, strategi, teknis, logistik, skill, dan sebagainya. Bahkan di lingkup kecil rumah tangga juga sama saya pikir ya. Ketika orang tua hendak memberikan sebuah tugas kepada anaknya, tentu ada persiapan terlebih dahulu kan. Nah, kembali kepada kisah Nabi Adam alaihissalam tadi, saya menggunakan skema berpikir yang sama, bahwa Allah memberikan pembekalan kepada Nabi Adam alaihissalam terlebih dahulu sehubungan dengan peran dan tugas di bumi yang dicanangkan di awal tadi.
Oke, mari kita buktikan di ayat kelanjutan yang tadi ya, ayat 31, 32 dan 33. Dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama seluruhnya. Kemudian mengemukakan kepada para malaikat lalu berfirman, sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kamu memang benar orang-orang yang benar. Para malaikat menjawab, Maha suci engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya engkaulah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Kemudian Allah berfirman, hai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama benda itu. Maka setelah diberitahukannya kepada mereka nama-nama benda itu, Allah berfirman, bukankah sudah kukatakan kepada kalian bahwa sesungguhnya aku mengetahui rahasia langit dan bumi dan mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan? Di sini saya memotret bahwa pembekalan pertama dari Allah yang diberikan kepada Adam adalah pembekalan ilmu atau pembekalan akliyah atau intelektual dengan mengajarkan nama-nama tadi ya, asma'a kullaha ya. Ada satu hal menarik menurut saya nih, pembekalan intelektual kepada Adam ini dilakukan dengan dua bagian. Bagian pertama adalah menerima materi ilmunya atau proses belajar namanya ya, yakni ketika Adam diajari semua nama. Dan bagian kedua adalah presentasi atau mengajarkan atau delivery ilmu yang diterima tadi kepada pihak lain, yakni saat Adam menyebutkan nama-nama semua benda yang telah diajarkan kepadanya. Sepertinya dua bagian tersebut sekarang sudah menjadi standar pembelajaran di mana-mana ya. Sebagai catatan saja bahwa hal inilah yang pertama kali dilakukan oleh manusia pertama, Adam, makhluk pembelajar dengan aktivitasnya belajar dan mengajar. Kemudian mari kita lihat pembekalan berikutnya. Kalau pembekalan pertama tadi adalah pembekalan keilmuan atau intelektual, pembekalan berikutnya adalah pembekalan jiwa. Sebenarnya saya lebih prefer menggunakan istilah kolbu ya, tetapi untuk kali ini dianggap sama aja lah. Pembekalan jiwa ini dimulai dengan adanya pembangkangan iblis yang menolak perintah Allah untuk sujud kepada Adam. Kok bisa ya? Nah, ceritanya gini. Ketika iblis menolak untuk sujud, Adam terpaparkan pada sebuah fenomena bahwa ada dua jalan, yakni jalan ketaatan yang dipertunjukkan dengan para malaikat yang sujud mengikuti perintah Allah, dan jalan satunya adalah jalan pengingkaran yang ditunjukkan dengan tindakan iblis menolak perintah Allah. Di titik inilah Adam mendapatkan sebuah pengetahuan bahwa ternyata ada dua jalan. Nah, inilah yang namanya pilihan. Salah satu hal fundamental dalam kehidupan manusia. Kehidupan manusia selalu dihadapkan pada pilihan-pilihan, bukan satu jalan yang terpaksa dilalui seperti misal kayak wayang atau apa. Dan ini selaras dengan yang sebagaimana disebut dalam surat Al-Balad ayat 10. Wahadainahul najdain, dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan. Ilmu atau pengetahuan adalah langkah awal dalam pembekalan jiwa. Setelah pengetahuan diperoleh, proses berikutnya adalah praktek atau menjalani langsung, experiencing, sebagaimana diceritakan pada ayat berikutnya, ayat 35 ya. Dan kami berfirman, hai Adam, diamilah oleh kamu dan istrimu surga ini, dan makanlah makanan yang banyak, lagi baik, di mana saja yang kamu sukai, dan janganlah kamu dekati pohon ini yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim. Di sini kita bisa memotret ketika Allah memberikan aturan kepada Adam, maka Adam dikondisikan berada dalam suatu posisi mengalami langsung sebuah pilihan. Pilih taat pada aturan atau melanggar aturan. Ya, Adam di titik ini secara pengetahuan atau intelektual sudah sangat paham terhadap aturan Allah tersebut. Kalau mengikuti aturan berarti ya baik, dan kalau melanggar aturan ya berarti buruk. Di ayat tersebut istilahnya yang dipakai adalah dolim ya. Adam sudah paham banget deh akan hal tersebut. Kemudian segmen berikutnya adalah satu segmen penting dalam proses kematangan jiwa, yakni ringkasnya kemudian Adam melakukan tindakan melanggar aturan dari Allah tersebut, makan buah atau mendekati pohon itu hingga terbuka auratnya dan seterusnya lah.
Secara asbab, tindakan Adam itu ada faktor dominan dari setan yang melakukan tipu daya atau membisikkan hasutan kepada Adam. Tapi di sini kita memotret sebuah realita bahwa Adam membuat keputusan untuk dirinya sendiri, melakukan suatu tindakan yang melanggar aturan dari Allah. Ini menjadi satu segmen penting yang menunjukkan bahwa Adam atau manusia pada batas-batas tertentu itu mempunyai kemerdekaan dan kedaulatan atas dirinya sendiri, memutuskan sebuah pilihan bagi dirinya. Jadi makhluk manusia bukanlah robot atau wayang yang tidak punya kesadaran mandiri, bukan juga seperti bebek dan bio yang asal niru dan taklid ngikutin suatu perintah. Tapi manusia punya pilihan dan punya kemandirian dalam menentukan pilihannya. Kemandirian jiwa ini mungkin kalau dalam literasi populer yang sekarang mirip dengan sebuah kedewasaan ya, di mana seseorang mempunyai kebebasan dan kedaulatan terhadap dirinya sendiri. Dan saya pikir perlu menjadi catatan penting di sini bahwa kemandirian jiwa ini baru separuh jalan dari proses menuju kematangan jiwa ya. Proses berikutnya menjadi bagian-bagian yang penting, mungkin yang terpenting malahan, yakni kesadaran atas kesalahan dirinya yang kemudian diikuti dengan penyesalan. Mengapa ini penting? Oke, mari kita lihat. Mengetahui kesalahan diri sendiri mungkin tidaklah sulit ya. Di kenyataan mungkin memang ada beberapa tipe orang yang sulit untuk mengetahui kesalahan diri sendiri. Tetapi secara umum hal ini bukanlah suatu hal yang sulit. Tapi di sini kita coba lihat dari sebuah pengetahuan atau knowing lalu bertransformasi menjadi sebuah kesadaran atau consciousness yang kemudian diikuti dengan penyesalan, regret. Hal ini merupakan satu indikasi terjaganya fitrah manusia. Pada kasus Adam, kita bisa melihat fitrahnya masih terjaga dengan baik. Nah, titik krusial di sini adalah kemudian muncul pilihan berikutnya, yakni lari dari masalah, berdalih, menyalahkan iblis atau yang lainnya, atau jalan yang satunya, jalan bertanggung jawab, memperbaiki kesalahan tersebut. Dan Adam dan Hawa memilih untuk bertanggung jawab atas tindakan kesalahan yang mereka lakukan. Maka keputusan mereka itu memutuskan untuk memilih dan menempuh jalan taubat adalah sebuah keputusan dari kedewasaan jiwa yang masih terjaga fitrahnya. Pada posisi Adam yang sudah menguasai pengetahuan ma'rifatullah, maka proses berikutnya menurut saya adalah sebuah klimaks kematangan jiwa. Mari kita lihat doa yang populer ini. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Keduanya berkata, ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri. Dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi. Di surat Al-A'raf ayat 23 ya. Nah, inilah sebuah kesadaran bahwa pengharapan dan ketergantungan hanyalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala aja, merupakan wujud la ilaha illallah. Ini bukan sekedar kata-kata, bukan sekedar pengetahuan di akal aja, tetapi sudah terproses menjadi sebuah kesadaran jiwa hingga membuat keputusan diri dengan tindakan nyata menjadikannya sebagai jalan hidup yang ditempuh. Inilah kematangan jiwa yang bertauhid. Di sini kita melihat adanya satu aspek fundamental keberlangsungnya sebuah realitas manusia, bahwa perkembangan kematangan jiwa merupakan sebuah capaian melalui rangkaian proses dan tahapan yang bisa jadi tidak cepat, bukan sebuah yang given fix dari sononya. Maka setelah titik pencapaian inilah baru kemudian Adam menerima kalimat dalam tanda petik dari Allah, sebagaimana dalam kelanjutan ayatnya di ayat 37 ya, 37 dan 38 surat Al-Baqarah. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya. Maka Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Kemudian kami berfirman,
turunlah kamu berdua dari surga ini. Kemudian jika datang petunjukku kepada kalian, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, niscaya tidak ada kekhawatiran atas mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Kisah Adam ini kita mendapati beberapa hal fundamental bagi kehidupan kita, bahwa atas kehendak Allah, suatu tujuan terhadap eksistensi manusia telah ditetapkan sebelum penciptaannya, yakni sebuah peran istimewa dengan menjadi pengurus bumi, sehingga kehidupan manusia mempunyai arah dan tujuan yang jelas sejak awal. Yang berikutnya, kita memperoleh sebuah potret bahwa manusia itu mempunyai pilihan. Kalau dalam istilah populer ada sebutan-sebutan free will. Manusia diberi kebebasan oleh Allah untuk memilih jalan yang ingin dilaluinya. Dan Allah membentangkan pilihan-pilihannya. Kemudian kita potret tadi dalam rangka mengemban amanah tersebut, kapasitas kemanusiaan haruslah memenuhi suatu standar tertentu, maka proses pembekalan manusia secara komprehensif dilakukan. Yang mana pembekalan tersebut meliputi satu, pembekalan intelektual, yang mana diajarkannya semua nama asma'a kullaha, ya, ilmu kepada Adam. Yang kedua, proses mempresentasikan ilmu tersebut kepada pihak lain atau kegiatan mengajar. Inilah pembekalan intelektual, ya. Yang kedua, pembekalan jiwa. Dimulai dari kesadaran bahwa dirinya mempunyai pilihan, kemudian menuju kemandirian dengan membuat keputusan sendiri atau free will, ya. Lalu kesadaran dan penyesalan sebagai sebuah indikasi terjaganya fitrah manusia. Kemudian diikuti keberanian untuk menempuh jalan taubat. Ini semua merupakan indikasi sebuah mentalitas yang teguh, ksatria, kalau istilah saya mungkin sotikun, ya. Dan semua itu dilandaskan pada pengharapan kepada Allah saja. Itu semua mengerucut pada satu konklusi, yakni jiwa yang sudah matang atau muslim. Nah, setelah itu tercapai, baru terjadilah pembekalan ketiga, yakni pembekalan risalah, di mana Adam menerima kalimat-kalimat dari Allah. Maka ketika program pembekalan Adam sebagai calon pengurus bumi telah dilalui dengan sukses dan komprehensif, tibalah pada satu momen pelepasan, yakni ketika Adam dan Hawa diperintahkan untuk turun ke bumi. Inilah sebuah titik awal start dimulainya tugas Nabi Adam alaihissalam di bumi sebagai pengurus bumi. Atau istilah lain, di poin inilah dimulainya peradaban manusia di bumi. Ya, begitulah mungkin teman-teman satu potret dari saya tentang kisah Nabi Adam alaihissalam. Wallahu a'lam bishawab. Oh ya, ada satu hal lain yang sebenarnya tidak kalah penting, ya, yakni eksistensi iblis atau setan sebagai sebuah realitas adanya kejahatan pada kehidupan manusia. Tapi insya Allah kita sharingkan hal ini di sesi yang lainnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.